Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di blog saya. Di video kali ini saya tetap akan membacakan Iqra, karena video ini atau blog ini khusus saya bikin untuk mengajarkan kawan-kawan yang belum bisa membaca Iqra atau Al-Quran ya, khususnya orang-orang yang sudah dewasa. Dan video ini khusus saya bikin untuk membantu kawan-kawan yang malas untuk belajar membaca Al-Quran. Nah, mungkin berdasarkan usia, rasa malu itu tercipta dengan sendirinya. Dan akhirnya karena malu, kawan-kawan itu tidak mau lagi belajar membaca Al-Quran itu. Dan akhirnya kawan-kawan itu memilih untuk mendengarkan saja, menonton ceramah atau mendengarkan orang mengaji. Itu sudah bagus. Kalau di dalam hati atau iman seseorang itu masih ada ingat akan firman-firman Tuhan itu, berarti di dalam dadanya itu masih ada setitik iman. Nah, iman yang setitik itulah yang akan kita manfaatkan atau kita pupuk supaya iman itu bertambah banyak, bertambah besar dan bertambah kuat. Salah satunya cara memupuk iman kita itu supaya menjadi kuat adalah mendatangi majelis ilmu, majelis pengajian, supaya kita bisa menimba ilmu di sana. Nah, berhubung mungkin kawan-kawan yang sudah berkeluarga sibuk mencari nafkah untuk anak istri dan tidak ada memiliki waktu untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, di kesempatan kali ini saya sengaja membuat video-video ini berhubung semua orang itu hampir ya atau rata-rata memiliki handphone. Nah, di handphone kawan-kawan itu bisa menonton video-video saya. Mudah-mudahan video-video saya ini bermanfaat dan mendatangkan inspirasi untuk kawan-kawan dan menjadi motivasi untuk terus belajar ilmu agama. Dan mudah-mudahan kawan-kawan semua sehat walafiat dimanapun berada dan dilancarkan segala urusannya. Amin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca huruf dal sama za. Nah, ini hurufnya juga kembar, tapi ini cuman kembar 2. Yang kembar 3 di video sebelumnya itu huruf kho, ja sama ha. Nah, di saat ini kita ketemu lagi dengan huruf kembar, tapi huruf ini kembar yang disebut dal sama za. Bedanya itu kalau dal atau da ya, kalau di garis di atas ini baca da, kalau di garis di bawah dibaca di, tapi huruf tunggalnya ini namanya dal. Dan ini za. Nah, dia di garis di atas dibaca za, di garis di bawah dibaca zi. Tulisan Indonesianya ini D Z A. Nah, gitu ya. Ini kelihatan kawan ya. D Z A. Nah, perbedaan bahasa itu nanti akan diperlukan sekali di dalam membaca huruf Al-Quran itu. Nah, menurut ulama atau ustadz atau ahli agama itu sekarang berbeda bacaan huruf itu, berbeda panjang pendeknya, itu akan berbeda pula artinya. Nah, untuk itulah kita harus hati-hati membaca Al-Quran itu nanti. Nah, belajarnya di Iqra ini, baru nanti sampai di Al-Quran setelah mencapai Iqra 6. Oke kawan, mari kita coba. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Da za, da a za, kho da za, ahada, jahadza, khotada, sa'adza, jahakho, zabaha,
hadatsa, akhoza, da'adza, khodaza. Kelihatan, oke. Abata saja hakhodaza. Nah, itu hurufnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini huruf yang ke-9. Dan kita masuk huruf yang ke-10. Ini dibaca ro. Ro ini juga kembar 2 ini. Nanti dia bertitik sebelahnya nanti ya. Nah, ini dia. Ro dan zai, ra dan zai ini. Nah, berhubung dia di garis di atas dibacanya ro, dan ini dibaca za. Nah, inilah yang za-nya ringan ya. Tulisannya itu z a, tidak pakai d tapi za. Sedangkan yang kecil di bawahnya ini dibaca d z a karena dia memakai d, dia agak ditekan bahasanya za, dan ini za. Oke. Kita baca huruf ro dulu. Nah, ini dia huruf ro. Belajar itu tidak boleh buru-buru pengen sampai di kro 6. Nanti hasilnya tidak bagus. Oke, ini huruf ro. Kita lanjut. Dazaro. Untuk membedakan antara ro dengan dal atau za ini gampang membedakannya. Lihat aja postur tubuhnya. Nah, posturnya lebih panjang dan ini posturnya lebih pendek dan lebih melengkung. Dan ini lebih terjulai dia. Oke. Dazaro, khozaro, rohada, khoroza, rohasa, tazaro, baroda, khoroja, hadzaro, barota, khoza, hajaro, abata saja hakhodazaro. Nah, masuk huruf kembar berikutnya. Ro dan zai. Karena dia ada garis di atas dibaca za dan ini dibaca ro. Kalau di Padang Sumatera Barat ini dibacanya ra. Biarpun dia di garis di atas jadi tetap dibaca ra. Berhubung posisi saya sekarang di Jakarta, di sini orang menyebutnya ro. Jadi kita ikut daerah yang ada di sini. Sistem belajar Iqra. Kalau di juz amma ini namanya ra. Nah, kita lanjutkan ya. Ini bedanya ro dengan za ini titiknya. Nah, kalau dia tidak bertitik seperti ini bacanya ro. Karena ada titiknya, roza. Ro'aza. Ini za-nya ringan ya. Ro'aza. Kalau ini agak berat za-nya karena dia pakai d di depannya. Za. Zaroza. Zadaro. Zakhodza, Zahada, Saroza. Oke, kelihatan ini enggak goyang-goyang ya. Khoroja, Tazada, Bazaro, Sahaza, Ja'akho, Za'aza, Za'aza ya. Abata sajahakho dazaroza. Nah, ini kita lanjut ke huruf shin. Shin ini juga kembar 2. Kita cek kembarannya dulu. Nah, ini kembarannya. Huruf sin dan huruf shin. Sin dan shin. Nah, dia di fathah atau di garis di atas dibaca sa dan titik 3 dibaca sya. S-Y-A, sya.
Nah, karena kita di dalam sistem belajar tidak apa-apa dikasih tanda gitu ya. Nah, ini sya dan ini sa. Jadi perbedaan bahasa itu yang penting atau yang perlu kita pelajari. Bukan hanya sekedar mengenal huruf, tapi membaca huruf itu dengan benar. Sa, sya. Kita baca sinnya dulu. Sin atau dibaca sa karena dia di garis di atas. Za asa, za rosa, sa khoza, hasada, sa khotha, jazaru, sabata, zarosa, sakhoza, zahada, sajasa, abata, sajaha, khoda, zaroza, sya. Nah, kita stop di huruf sin ini. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya membahas tentang huruf syai, shin atau sya. Terima kasih kawan atas waktunya. Semoga bermanfaat video-video saya ini. Silakan dibagikan kepada kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk mereka, khususnya yang belum bisa membaca Al-Quran. Ya, kalau ada anak-anak yang mau mengikuti video saya ini silakan, tapi jangan ditertawakan. Karena anak-anak itu rata-rata sudah pintar membaca Al-Quran. Jadi ketika dia melihat orang membaca Iqra, itu adalah sesuatu yang lucu buat dia. Tapi anak-anak itu tidak tahu bahwa sesungguhnya penderitaan orang dewasa itu tidak bisa membaca Al-Quran. Sebagian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.